Aku berusaha membuang pemikiran yang membuat hati ini terasa sakit. Bagaimana mungkin Farid memanfaatkan aku? Apa benar kalau dia hanya menginginkan anak dalam kandunganku? Jadi, sebenarnya diriku dianggap apa? Apa mungkin Farid menganggapku hanya barang yang saat dibutuhkan akan segera digunakan? Setelah tercapai apa yang diinginkan, dia akan mengabaikan diriku. Hati ini tidak sanggup menerima kenyataan pahit seperti itu. Jika Farid tidak mencintaiku, untuk apa dia membawaku kembali ke rumah ini? Apa hanya karena semata-mata agar aku melahirkan darah dagingnya? Farid sepertinya tidak mampu mengubah sikap sepenuhnya terhadap diriku. Dia masih sering menunjukkan sosok egois dan keras kepalanya hingga membuat kami selisih paham dan akhirnya menyebabkan pertengkaran. Aku ambilin air hangat ya sayang. Farid mengusap-usap perutku. Gak perlu. Untuk apa kamu sok perhatian? Aku sudah terlanjur kesal melihat dirinya. Kenapa kamu gak ngerti perasaanku? Aku gak sanggup membayangkan kamu ketemu dia. Dia masih saja melanjutkan pembicaraan yang membuatku harus berlinang air mata. Kalau kamu gak percaya padaku, kenapa kamu membawaku kembali ke rumah ini? Biarkan aku hidup berdua dengan anakku. Gak perlu memaksakan niat untuk tetap bersamaku. Sebenarnya, aku tidak ingin mengucapkan kalimat itu. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Apa aku salah untuk tetap bersama pendamping hidupku? Aku bosan mendengar omong kosongmu. Kamu berkata seolah-olah mencintaiku, padahal kamu mengharapkanku saat butuh saja. Aku gak lebih dari alat bagimu. Aku mengutarakan apa yang kurasakan. Kamu gak ngerti sayang. Kadang seseorang harus melakukan cara apapun agar dapat mempertahankan hak miliknya. Itu yang kulakukan. Aku tidak ingin kamu jatuh ke tangan pria lain. Makanya aku menggunakan statusku agar tetap memiliki istriku. Apa itu salah? Aku tidak tahu harus senang atau kesal setelah mendengar penjelasannya. Intinya, kamu tetap manfaatin aku. Aku tidak pernah manfaatin kamu. Aku hanya ingin agar kamu melahirkan anak-anakku. Apa? Anak-anak? Iya, setelah anak pertama, pasti ada anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Kamu mikirnya kejauhan. Ini juga baru hamil anak pertama. Dasar laki-laki tidak memiliki perasaan. Apa dia pikir hamil itu mudah? Tapi aku selalu berpikir memiliki anak yang banyak denganmu dan menua bersamamu. Jadi, mulai sekarang, jangan pernah menganggap aku manfaatin kamu. Itu gak benar. Tapi kenapa kamu mengungkit masa laluku? Itu karena aku terlalu mencintaimu sayang. Dia merebahkan tubuhnya di sampingku. Cinta tidak akan menyakiti. Kadang, cinta itu bisa tegas demi menyadarkan orang yang merasakannya. Dia mengembangkan senyumnya kepadaku. Cowok dingin sok puitis. Aku udah pernah bilang bahwa mengenalmu adalah cara mengubah pemikiranku tentang cinta. Sebelumnya, aku tidak percaya dengan kata yang berjumlah 5 huruf itu. Aku berpikir kalau karir dan pekerjaan adalah segalanya. Gak usah sok romantis. Sana minta maaf ke Nailah. Tanya dia baik-baik, apa hubungannya dengan Kenzo. Aku gak mau terjadi salah paham di antara kami. Aku pun mendorong tubuhnya pelan. Kalau mereka ada hubungan istimewa, apa kamu cemburu? Dia kembali membuatku kesal. Pikiran kamu selalu negatif. Aku gak punya waktu untuk cemburu. Aku lebih baik fokus dengan keluarga kecilku. Semoga rasa yang kamu punya untuk dia sudah benar-benar sirna. Aku gak kuat kalau mengingat apa yang kamu sampaikan dulu. Apa? Kamu berani mengaku mencintai dia di depanku? Kamu masih aja berkutat di masa lalu. Aku berharap agar Farid benar-benar percaya kalau aku tidak memiliki perasaan lebih lagi terhadap Kenzo. Harusnya dia bisa merasakan cinta dan perasaanku hanya untuk dirinya. Dia telah berhasil mencuri hati seorang wanita yang dulunya sangat mencintai pria lain. Malam ini, seperti biasa dalam keluarga Farid,
Kami makan malam bersama. Namun, aku tidak melihat Naila di meja makan. Apa ini ada hubungannya dengan kemarahan Farid tadi sore? Apa dia marah terhadap abangnya sendiri? Aku akui, kalau sikap yang Farid tunjukkan tadi sore sangat kasar. Mungkin kalau aku yang berada di posisi Naila, pasti sangat sedih karena hardikan abangnya itu. Entah kenapa laki-laki yang berstatus sebagai suamiku itu tidak berusaha meredam emosi di depan adiknya. Seandainya Farid bertanya baik-baik dengan lembut kepada Naila, mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Dia hanya mengandalkan emosi dan amarah dalam menyikapi sesuatu, apalagi berkaitan dengan Kenzo. Dia bersikap seolah-olah mereka musuh bebuyutan. Nay masih marah. Makannya menyusul nanti. Mami mertua membuka suara. Ternyata dugaanku benar. Naila pasti marah. Untuk apa dia marah? Tanya Farid dengan nada santai. Bukannya kamu tadi yang bentak dia? Aku pun memberikan jawaban atas pertanyaan Farid. Itu karena dia bersalah, sayang. Menurutku, Naila gak salah. Kamunya aja yang cepat emosi. Ada masalah apa? Tanya papi mertua yang sejak tadi diam. Mami mertua akhirnya menceritakan apa yang terjadi tadi sore. Namun, papi mertua menunjukkan respon yang aneh menurutku. Beliau justru tersenyum sambil melihat ke arah Farid. Rit, ternyata kamu masih mencemburui istrimu. Padahal sudah jelas-jelas sekarang dia mengandung penerus keluarga ini. Cobalah bersikap lebih dewasa dan percaya pada Kay. Aku tidak menyangka kalau papi mertua memberikan saran dan nasihat yang sangat bijak kepada Farid. Farid tidak mengeluarkan suara. Dia segera menyudahi makannya, lalu beranjak dari meja makan menuju kamar. Aku pun menghentikan makan, kemudian berpamitan kepada kedua mertuaku untuk menemui Naila. Awalnya, mami mertua melarang karena kamar Naila berada di lantai 2. Aku berusaha meyakinkan wanita parubaya itu hingga akhirnya mengizinkanku. Sungguh, aku sangat terharu dengan perhatian beliau. Nay, kakak masuk ya. Aku mengetuk pintu kamar Naila setelah tiba di lantai 2. Iya kak, masuk aja. Aku pun membuka pintu lalu memasuki kamar Naila, kemudian menghampirinya yang sedang duduk di tempat tidur. Kamu marah sama Bang Farid? Tanya aku kepadanya. Kenapa kakak ngadu ke Bang Farid kalau Mas Kenzo menjemputku ke rumah? Apa kakak masih punya perasaan padanya? Aku terkejut mendengar apa yang Naila ucapkan kepadaku. Kok kamu nuduh kakak seperti itu? Terus, aku harus bilang apa kak? Kenzo itu hanya masa lalu kakak. Masa depan kakak bersama Bang Farid. Aku meyakinkannya. Itu hanya di bibir. Siapa yang tahu dalam hati kakak beda. Kamu kenapa seperti ini, Nay? Kalau tujuan kakak hanya untuk membahas yang gak penting, kakak boleh keluar. Aku gak punya waktu untuk itu. Naila tiba-tiba berubah menjadi sosok yang tidak aku kenal. Aku benar-benar sedih melihat sikapnya. Dia tega melontarkan tuduhan yang tidak aku lakukan. Dia tidak tahu kalau Kenzo telah keluar dari hati dan pikiranku. Cinta yang kumiliki sekarang hanya untuk Farid, abang kandungnya sendiri. Akhirnya, aku pun beranjak dari kamarnya. Kamu dari mana sayang? Tanya Farid setelah aku tiba di kamar. Dia sedang memandang layar laptopnya. Ini semua karena kamu. Aku menggerutu karena mengingat sikap yang Naila tunjukkan tadi. Kamu kenapa? Dia kembali bertanya. Aku tidak menghiraukannya. Aku memilih menghempaskan tubuh ke tempat tidur. Hati ini masih kesal mengingat tuduhan Naila. Aku tidak ingin terjadi salah paham di antara kami. Aku sangat menyayangi dirinya. Selama ini, kami sangat dekat. Aku menganggapnya seperti adik kandung sendiri. Ada apa sih? Kok mukanya ditekuk gitu? Farid menghampiriku ke tempat tidur. Karena kemarahan kamu tadi sore, Nay salah paham padaku. Aku berbaring membelakangi dirinya. Nay bilang apa? Intinya kamu harus minta maaf pada Nay. Aku gak mau jauh darinya. Baiknya istriku. Dia pun turut berbaring.
lalu memelukku dari belakang. Gak usah dekat-dekat sebelum masalah ini selesai. Aku menepiskan tangannya, kemudian menggeser posisi menjaga jarak darinya. Ada apa sayang? Kenapa tiba-tiba kamu berubah? Dia mendekatiku. Aku malas ngobrol sekarang. Aku lagi kesal. Jangan dekat-dekat. Aku mendorong pelan tubuhnya. Kamu ketemu Nay di mana? Dia masih melanjutkan perbincangan. Di kamarnya. Aku pun memberikan jawaban. What? Kamu ke lantai 2? Dia membalikkan tubuhku hingga berhadapan dengannya. Biasa aja reaksinya. Ngapain narik aku? Aku kembali kesal kepadanya. Siapa yang kasih kamu izin naik dan turun tangga? Kamu lupa dengan kehamilan kamu. Kita pindah ke kamar ini karena aku dan Mami khawatir. Hanya sebentar, gak apa-apa. Tadi juga Mami larang, tapi aku ngotot mau ketemu Nay. Aku gak ngerti dengan jalan pikiranmu. Diperhatiin tapi abai. Dicuekin gak terima. Kenapa? Kamu terpaksa perhatian padaku? Wajar sih, karena sikap lembut itu bukan dirimu yang sebenarnya. Kamu itu dingin dan egois. Kamu minta aku untuk melupakan masa lalumu, tapi kenyataannya kamu juga gak percaya padaku. Apa aku salah jika peduli pada wanita yang mendampingi hidupku? Udah ah, malas berdebat sama kamu. Aku mau tidur. Aku kembali membelakanginya. Dia masih terus membujukku agar melihat ke arahnya, hingga tiba-tiba terdengar nada pesan masuk dari ponselku. Dia langsung meraih benda itu dari nakas, lalu membukanya. Entah kenapa, wajahnya tiba-tiba tampak serius. Ada apa dengannya? Siapa yang mengirim pesan ke ponsel Keira?